Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan bahas lagi mengenai Red Fort. Jadi di video saya yang kali ini tuh saya mau bahas terkait konten saya yang ini nih ya, yang semalam itu sudah saya upload ya, dan itu untuk view-nya sekitar ya lumayan lah ya, dalam jangka 17 jam dapat 1000-an. Ya, ini lebih tepatnya mau mereaction aja ya untuk komentar-komentar yang ada di konten ini nih ya. Mana tahu ada hal yang bisa jadi informasi serta edukasi gitu ya untuk orang awam. Jadi konten saya ini ngarahnya itu untuk orang awam. Tapi untuk kalian yang udah pemain Ponzi akut yang pindah dari aplikasi-aplikasi sebelumnya, udah scam gunanya untuk membodoh-bodohi orang, video ini bukan untuk kalian, bos ya. Tapi kalau kalian mau dengerin ya udah nggak apa-apa, nanti silakan hujat saya di kolom komentar atas ketidaknyamanan sistem tipu menipu kalian yang sedang berlangsung di Redford. Oke, saya akan bahas beberapa komentar sesanggup saya saja, teman-teman ya. Jadi kalian dengerin atau ada informasi serta edukasi gitu ya. Nah, di sini 3 menit yang lalu ada dari Irsan gitu ya. Ini baru konten yang bagus, Kak. Makasih, Kak, informasinya. Nah, ini ya sama-sama ya untuk Irsan ya. Jadi ini orang-orang sepertinya adalah orang-orang anti Ponzi gitu ya. Ya, bukan ya bukan pemain Ponzi lah saya yakin. Oke, berikutnya. Terus nah, ini ya dari Ikhwanto gitu. Prediksi saya, apapun pengumuman dari platform Redford, mau diundur atau dimajukan, hasil akhir Redford dan Ho yang menang. Aduh, menang kayak mana, bos ya? Redford itu kan udah ilegal, ya udah, namanya jelek, ada niat jelek, bodong, skema Ponzi. Ya, mau menang gimana? Saya rasa nih ya, kalian para mentor, para leader, ya udah, saya rasa saya akui kalian itu menang. Jadi kalau bahas menang ya, yang menang itu kalian, bos, menang menipu orang ya. Jadi kalau dari segi keuntungan, saya akui loh, para pemain Ponzi, leader-leader Ponzi itu menang dalam nipu orang. Dia dapat uang banyak tapi hasil menipu orang ya. Ini aplikasi Redford ini aplikasi tipu-tipu nih aplikasi ini nih. Di dalamnya ada orang-orang jiwa-jiwa tipu menipu yang udah paham ini berujung tipuan, tapi dia nggak punya hati dan nggak punya otak, ikut dalam urusan tipu menipu. Dia cari posisi di awal untuk menjerumuskan orang gitu ya. Ini contoh-contohnya kayak Ikhwanto gitu. Aduh, menang gimana? Ini seharusnya gitu ya, kata-katamu nih diubah, Pak ya. Ini kena profilnya kayak bapak-bapak, saya bilang bapak aja lah ya. Pak, seharusnya tulisannya bukan gitu ya, tulisannya gini ya. Saya perbaiki nih komentar kamu nih ya. Prediksi saya, ini saya perbaiki ya. Prediksi saya, apapun pengumuman dari platform Redford, mau diundur atau dimajukan, hasil akhirnya Redford dan Ho tetap legal, jadi bukan yang menang ya. Jadi ini ditukar nih, yang menang nih jadi tulisan tetap ilegal gitu loh ya. Jadi aduh, udahlah. Kemudian nih komentar yang bagus nih. Pola pikir yang baik dan benar saja, jauhi Ponzi, jangan sampai uang haram nih ya, uang haram ya. Jelas ini typo ya. Jelas Ponzi itu, kalau kalian dapat uang dari Ponzi ya, itu uang haram, bos. Kalian kasih makan anak istri, kalian makan sendiri, itu haramnya mendarah daging. Oke? Jadi untuk orang awam
yang terjebak ke sini, sebetulnya ini adalah jebakan tipu menipu. Jadi yang dapat uang itu ya jelas yang punya aplikasi, terus mentor kalian, leader kalian yang membodohi kalian. Itu mereka dapat uang dari sini kan. Ini kan aplikasi tipu-tipu. Kalau namanya penipuan itu pasti uang haram. Gitu ya. Jadi ini proses pengharaman uang gitu. Proses penggelapan uang. Gitu, oke? Kita coba cari komentar yang agak menentang ya, biar enak kita bahasnya. Nah, saya cari tahu dulu nih ya. Ntar. Kok sedikit ya? Nah, gini ya. Ini bagus nih ya. Mungkin untuk informasi sih. Redford katanya bisa withdraw nanti tanggal 17 Oktober. Benar apa hoax gitu ya? Ini apa yang jawab nih? Hoax, yang benar WD-nya enggak. Hoax, aduh bingung saya ya. Oke, intinya gini ya. Kalau bahas tanggal 17 Oktober itu withdraw, itu tergantung aplikasinya ya, mau ngirim uang ke kalian atau enggak. Tapi berdasarkan riset saya, selama saya bongkar Ponzi yang berkedok aplikasi penghasil uang, berkedok perubah perekonomian orang, itu kalau udah macet withdraw ya, kalau nggak diundur penarikan, ada event-event yang menyuruh deposit gitu ya. Jadi kalau dibilang hoax ya nggak tahu juga lah ya, entah bisa withdraw atau enggak. Tapi walaupun bisa withdraw, tetap itu ilegal ya, ilegal. Jadi kalau ada yang bilang saya memberikan informasi tanggal 17 itu nggak bisa withdraw tapi ternyata bisa withdraw, saya pun nggak bisa dituntut gitu. Karena patokan saya bukan membahas tentang withdrawnya, saya membahas tentang kelegalitasan aplikasinya, tentang skemanya gitu. Oke? Jadi saya doakan lah untuk tanggal 17 kalian bisa withdraw semua. Tapi abis bisa withdraw ya udah, nggak usah disentuh lagi. Gitu, itu jelas uang haram kalau kalian dapat untung di sana. Money game, skema Ponzi, investasi bodong, tipuan. Kalau udah menipu ya pasti ada yang ditipu. Kalau kita bahas tipuan ya, pasti ada yang merasa dirugikan. Pasti ada uang orang yang kalian ambil. Gitu ya, kalian makan uang orang. Coba kita cari komentar yang oke. Nah, ini dari Aras Laga ya. Woi, bosan lihat kau buat konten tentang Redford terus. Mungkin kau ini kalau tidak bahas Revo nggak makan. Nah gini ya, saya jawab nih ya teman-teman yang saya baca. Daripada lu ya nggak Ponzi nggak makan. Nah ini ya, ini cocok gitu ya untuk leader-leader Ponzi. Oke, kata-kata ini sangat cocok gitu ya untuk leader Ponzi. Oke, leader tipu-tipu, leader penipuan, komplotan penipuan, cocok nih kata-kata ini untuk dirimu. Orang awam, Ponzi itu adalah tindakan penipuan, kriminal ya. Jadi orang seperti Aras Laga ini dan komplotannya dan teman-temannya yang ada di grup trading sinyal yang melakukan pembodohan, dia hidup dia nggak Ponzi nggak makan, nggak Ponzi nggak happy, nggak Ponzi nggak party, aduh. Gitu ya. Jadi kalau bilang saya nggak konten nggak makan, lihat dulu, ngacak dulu bos dirimu, Aras Laga. Kamu itu nggak Ponzi nggak makan, nggak Ponzi nggak party. Gitu, sadar diri dulu, ngaca gitu ya sebelum berkomentar. Gitu, oke? Ya ini udah jelas tipuan money game Ponzi. Teman-teman, saya harap untuk menghindari Redford ini. Jadi kalian yang udah
tertipu dengan nominal yang sekian juta, stoplah untuk melakukan deposit lagi dengan iming-iming janji mungkin dari REDT-nya itu. REDT itu kan udah sering saya katakan itu jebakan tipuan saja untuk kalian deposit gitu loh teman-teman. Oke, saya buat konten seperti ini tuh referensi saya dari SWI. Pasti SWI itu niatnya baik karena udah mengumumkan Red4 ini ilegal. Jadi SWI itu niatnya baik supaya masyarakat tidak terjerumus. Saya buat konten pun dari mereka juga referensinya, ya, bahwasanya ini ilegal. Otomatis secara tidak langsung saya ada niat baik juga untuk masyarakat tidak bergabung gitu. Oke ya teman-teman, itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.